Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat LBS? Tetap stay di sini ya di channelnya Lurah Barangin Story. Kembali pada pagi hari ini bertemu bersama saya miminnya LBS ya. Untuk pagi hari ini kita akan mengekspos atau akan meliput situasi arus kendaraan yang melintas di jalur cukup padat nih biasanya di jalur Lembah Anai, itu jalur dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi ataupun dari Kota Bukit Tinggi menuju Padang. Dan sobat LBS, pada hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2024 merupakan hari pertama untuk uji coba pembukaan jalan raya Lembah Anai ini. Uji coba buka jalan lagi ya setelah terjadinya musibah bencana alam yang melanda Provinsi Sumatera Barat, yang khususnya yang kena dampak dari musibah banjir bandang atau Golodo yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024, sekitar 2 bulan lebih yang lalu ya, 2 bulan ke belakang. Terjadi musibah yang cukup besar dan dahsyat di Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya berdampak pada rusaknya jalan nasional, jalan penghubung antar kota di Sumatera Barat, yaitu di jalan lintas Lembah Anai yang cukup parah dampak dari banjir bandang dan Galodo yang melanda beberapa bulan yang lalu. Jadi untuk hari ini merupakan hari pertama untuk uji coba setelah 2 bulan jalan ini tidak bisa dilewati, dan hari ini Gubernur Sumatera Barat beserta rombongan akan meresmikan uji coba dilintasinya kembali jalan lintas Padang Bukit Tinggi ataupun dari Bukit Tinggi menuju Padang. Nanti kita akan lihat bagaimana bagaimana situasi lalu lintas di jalur ini. Kita akan coba nanti meliput sampai ke batas sampai ke batas kota itu, Padang Pariaman itu. Nanti dari sini, ini merupakan 3 kabupaten ini atau 3 kota yang dihubungkan dengan jalan raya ini, yaitu Kota Padang Panjang, kemudian Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman. Kita nanti akan sampai ke batas Kota Padang Pariaman. Nanti kita sampai coba liput ke kafe atau kafe dan restoran Ibumi nanti sampai ke sana. Jadi sobat LBS, kita sudah sampai di titik yang terdampak banjir bandang tersebut, bahu jalan yang cukup banyak yang rusak. Kita perhatikan alat-alat berat masih banyak yang bekerja di sini karena pekerjaan ini belum rampung 100%. Jadi ini hanya untuk uji coba aja dulu sampai pengerjaan jalan, konstruksi jalan ini bisa kembali normal. Ya sobat LBS, kita sudah sampai di batas kota Padang Panjang dan kita saat ini berada di Jembatan Kembar menuju Selayang Bawah, menuju Singgalangkariang dan sampai nanti ke Lembah Anai. Kita berada saat ini melewati jalur Jembatan Kembar ya. Dan di depan kita perhatikan cukup banyak kendaraan sudah lalu lintas dan sepertinya sudah cukup lancar ya, dan macet juga sepanjang jalan. Kita perhatikan pinggir jalan dari jalan-jalan terban masih kelihatan dalam proses pengerjaannya.
Ya, jalan utama ini, jalan yang menghubungkan antar kota ini di Sumatera Barat ini cukup ramai saat ini, karena pada hari Minggu ini merupakan hari pertama setelah 2 bulan jalan ini lumpuh total, tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun, dan kecuali kendaraan proyek atau kendaraan pemerintah yang wajib bisa lewat di sini. Dan itu cuma untuk memantau bagaimana proses pengerjaan jalan, perbaikan jalan, dan juga mobil atau truk-truk yang mengantar material bangunan untuk disalurkan ke bagian-bagian jalan yang rusak atau yang terban ataupun rusak parah, bahkan ada yang putus total ya. Nanti kita akan sampai di ujung jalan yang paling pertama yang putus total. Kita perhatikan di sepanjang perjalanan alat-alat berat seperti eskavator dan juga alat kren yang cukup banyak di sini untuk terus memberikan yang terbaik untuk memberikan pekerjaannya agar cepat rampung. Dan mudah-mudahan pada tahun ini, pada beberapa bulan ke depan, jalan ini cukup lebar dan kembali pulih seperti sedia kala. Kalau seandainya jalan ini sudah selesai, nanti jalannya cukup lebar ini teman-teman sobat LBS. Walaupun pengerjaannya cukup rumit dan butuh waktu ya. Karena dampak dari banjir bandang tersebut dan tanah longsor tersebut, sebagian besar jalan yang menghubungkan kota Padang Bukit Tinggi ini rusak total dan rusak parah. Iya, selama terjadinya musibah banjir bandang ataupun juga musibah tanah longsor dan juga gempa bumi dan juga letusan gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan juga lalu lintas yang ada di Sumatera Barat. Salah satunya lalu lintas jalan atau jalur yang menghubungkan antar kota di Sumatera Barat ini terputus total. Ya teman-teman sobat LBS, kita perhatikan dari arah Padang menuju Bukit Tinggi, kendaraan yang lalu lalang cukup padat merayap, banyak kendaraan pribadi, bus-bus dan juga truk puso ataupun tronton juga sudah bisa melewati di sini. Dan para petugas dari kepolisian dan juga dari DLAJ juga tengah sibuk mengatur lalu lintas yang untuk bisa mengarahkan kendaraan agar bisa menempuh jalur masing-masing agar tidak terjadinya musibah kecelakaan lagi. Ya teman-teman sobat LBS, kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah hampir sampai nanti ke titik jalan yang sudah terputus ya, terputus total dan sekarang sudah bisa dilewati. Ya, untuk teman-teman sobat LBS diketahui ya, dampak dari musibah banjir bandang yang melanda Provinsi Sumatera Barat 2 bulan yang lalu, banyak menelan korban jiwa, kalau nggak salah lebih kurang dari 50 korban jiwa dan ratusan juta kerugian ya, karena juga banyak yang kehilangan rumah ya, kehilangan tempat usaha dan juga kehilangan lahan untuk bertani ataupun untuk berkebun ya, sehingga dampak dari banjir bandang tersebut sangat banyak merugikan masyarakat. Jadi sangat patut kita acungkan jempol kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, cukup cepat tanggap ya untuk menangani masalah ini. Salah satunya untuk penanganan masalah perbaikan jalan di sepanjang jalur Padang Bukit Tinggi, tepatnya di jalur Lembah Anai, atau juga disebut oleh daerah kita di Sumatera Barat sering disebut jalur air mancur atau air mancur ya. Kita perhatikan bekas-bekas dari, maksudnya kita perhatikan material bangunan yang
tengah dikerjakan oleh pihak PUPR Sumatera Barat. Tengah sibuk dia berjibaku untuk terus mengerjakan pekerjaannya, untuk bisa memberikan terbaik, untuk bisa sesegera mungkin menyelesaikan pengerjaan jalan ini. Ya teman-teman, sobat LBS, perbaikan jalan ini cukup banyak makan waktu ya, dan juga banyak memakan biaya, sehingga jalan yang dulunya sempit nanti akan diperlebar cukup luas sehingga tidak terjadi lagi kemacetan di jalur ini. Karena sebelum terjadinya musibah bencana banjir ataupun juga galodo ataupun tanah longsor yang terjadi di Lembah Anai ini, biasanya jalur ini cukup padat merayap ya, sering terjadinya macet di sini. Kalau kita mau ke Padang cukup diuji kesabarannya teman-teman, karena menempuh jalan ini cukup lama karena macet. Soalnya kendaraan yang melewati jalur Lembah Anai ini cukup padat dari beberapa kota di Sumatera Barat. Dan selain jalan utama atau jalan nasional ini, di sini juga banyak terdapat objek-objek wisata yang jadi kebanggaan Sumatera Barat atau Ranah Minang. Salah satunya objek wisata alam air terjun Lembah Anai atau air mancur Lembah Anai. Baik teman-teman, sobat LBS, kita lanjutkan perjalanan kita pada pagi jelang siang ini. Kita coba untuk bisa melewati panjangnya antrian kendaraan yang mau melintas di jalur ini. Kebetulan kita hanya cuma memakai sepeda motor, jadi bisa nyalip-nyalip jalan sempit untuk bisa mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Ini dia teman-teman, sobat LBS, bisa kita perhatikan tumpukan material bangunan untuk perbaikan jalan dan juga alat-alat berat juga masih standby di sini untuk terus melakukan pekerjaannya. Dan makin siang jalur ini makin padat karena sebagian besar penduduk Sumatera Barat sudah lama ya, udah 2 bulan lebih tidak bisa melewati jalur Lembah Anai ini. Dan setelah terjadinya musibah banjir ataupun galodo yang terjadi di Sumatera Barat, arus lalu lintas yang biasanya melewati Lembah Anai menuju Bukit Tinggi atau dari Padang menuju Bukit Tinggi dialihkan sementara ke jalur Malala Sicincin. Jadi kalau kita dari Padang mau ke Bukit Tinggi harus mutar dulu. Perjalanan kalau menurut Malala sampai ke Bukit Tinggi cukup jauh, dan juga jalan menuju dari Sicincin ke Malala itu cukup rawan juga, rawan longsor, rawan kecelakaan. Jalannya banyak yang terjal, banyak tanjakan, sehingga para pengemudi atau para pengendara yang melewati jalur Sicincin Malala juga harus tetap hati-hati dan waspada, karena sering terjadinya di sana tanah longsor dan juga kabut tebal sehingga menghalangi jalan dari pengendara. Dan selama 2 bulan ini pengendara jalan atau pengguna jalan juga harus mengalihkan kendaraannya ke jalur Sicincin Malala. Dan alhamdulillah pada hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2024, uji coba dibukanya kembali jalan Lembah Anai ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap masyarakat Sumatera Barat, sehingga perekonomian masyarakat di Provinsi Sumatera Barat kembali menggeliat, kembali bangkit dari keterpurukan karena dengan terjadinya musibah banjir dan juga musibah letusan gunung, tanah longsor dan juga musibah-musibah lainnya, sehingga perekonomian masyarakat di Sumatera Barat sempat terpuruk. Baik sobat LBS, ini dia
bekas-bekas dari tempat pemandian yang ada di sepanjang Lembah Anai ini masih terlihat berantakan ya, karena nama juga sudah dihancurkan udah hancur lebur diterjang banjir bandang. Ini dia teman-teman bekasnya, dan kita bisa perhatikan musola yang masih utuh yang tersisa akibat diterjang banjir. Ya teman-teman, sobat LBS, bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-temannya agar kita semua bisa berbagi informasi. Dan silakan tulis pesannya di kolom komentar. Oke teman-teman. Mana bang? Palembang, Padang. Ya sobat LBS, Lurah Bangin Story, saat ini sudah kembali terjadi kemacetan di jalur Lembah Anai Padang Bukit Tinggi, karena hari ini merupakan hari pertama dibukanya kembali jalan ini untuk umum setelah terjadinya musibah bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ini merupakan hari pertama untuk uji coba kendaraan lewat pada siang hari ini. Teman-teman Lurah Bangin Story, kembali kita lanjutkan perjalanan karena tadi sempat terhenti sebentar ya, karena kita harus bergantian bisa lewat di sini, soalnya di jalur sebelah kiri sedang berlangsung proses pengaspalan jalan, dan kita harus bergantian dengan kendaraan yang melewati jalan ini dari arah Padang ke Bukit Tinggi. Nanti setelah itu baru kita bisa melewatinya. Seperti yang kita lihat teman-teman, tadi ada proses pengaspalan hot mix ya. Dan saat ini kita lanjutkan perjalanan menuju bekas dari sebuah kafe yang fenomenal yang ada di Lembah Anai ini, yaitu sebuah kafe Sakapa yang sekarang tidak ada lagi tinggal bekas apapun di sana karena sudah hanyut dan hancur lebur diterjang banjir bandang. Dan kafe ini terletak dekat dari air terjun Lembah Anai. Jadi posisinya di sebelah kiri jalan, dan di depannya di sebelah kanan ada panorama air terjun Lembah Anai-nya. Ini dia teman-teman, bekas dari kafe yang fenomenal, kafe Sakapa yang ada di Lembah Anai ini. Sekarang tidak ada lagi, dan sekarang sudah dijadikan itu tempat pelebaran jalan. Nah ini dia teman-teman, sobat LBS, air terjun Lembah Anai, salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Sumatera Barat, bahkan dikenal ke mancanegara, dan itu merupakan suatu objek wisata kebanggaan kita sebagai warga masyarakat Sumatera Barat. Dan seperti yang teman-teman lihat ya sobat LBS, kendaraan cukup padat di sini dari arah Padang menuju Bukit Tinggi, dan warung-warung atau kedai yang sudah 2 bulan ini tutup sekarang sudah kembali buka, dan rumah makan pun sudah ada yang buka kembali di sini, sehingga perekonomian mudah-mudahan bisa kembali bangkit ya dengan terjadinya musibah belakangan ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita sampai ke batas sampai ke dekat perbatasan Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar. Ini dia monumen atau tugu Kabupaten Tanah Datar, dan kita sudah memasuki daerah Kabupaten Padang Pariaman. Nanti kita akan sampai ke simpang Malibuanai atau simpang dekat dari kafe atau restoran yang cukup booming juga di Sumatera Barat, yaitu restoran atau kafe dari Ibumi. Yang kafe ini sempat juga tutup selama 2 bulan karena terjadinya musibah bencana alam. Oh ya teman-teman, yang mungkin yang belum sempat menyaksikan video-video bagaimana dahsyatnya
bekas-bekas dari banjir bandang yang melanda Lembah Anai ini, silahkan aja tonton di channel-channel sebelah ya. Di sana sudah lengkap semua bagaimana kondisi Lembah Anai pasca diterjang banjir bandang. Baik teman-teman, ikuti terus perjalanan saya di Lurah Barangin Story. Semoga saja info-info yang saya berikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Dan terima kasih buat Anda yang sudah stay di sini, dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan selamat siang.